Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di malam menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79 ini, mari kita bersama-sama mensyukuri segala sesuatu yang sudah dicapai bangsa dan negara kita. Dan mari kita bersama-sama berdoa agar bangsa kita semakin sejahtera dan seluruh rakyat Indonesia semakin merasakan berkat, kecukupan, dan kesejahteraan di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam ini mari kita kembali menyediakan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, di dalam kami merenungkan firman-Mu malam ini, mampukan kami untuk menemukan kebenaran dan kehendak Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa berdoa yang terbaik untuk kesejahteraan bangsa kami dan seluruh rakyat Indonesia. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku membuangmu, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia merupakan seorang nabi yang berkarya ketika bangsa Israel mulai dibuang ke Babel. Dan Nabi Yeremia pun juga melihat bagaimana dosa bangsa Israel, bagaimana kejahatan bangsa Israel sudah meninggalkan Tuhan dan menyembah dewa-dewa yang membuat bangsa Israel mengecewakan Tuhan, yang membuat bangsa Israel mendukakan hati Tuhan, membuat Tuhan marah dan murka, sehingga Tuhan menghukum bangsa Israel dengan membuang bangsa Israel ke Babel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yeremia juga seorang nabi yang melihat betapa menderitanya bangsa Israel, melihat perubahan kehidupan bangsa Israel ketika berada di tanah kelahirannya, di tanah Israel atau Yerusalem. Bangsa Israel bisa hidup dengan bebas, bisa memuji Tuhan, bisa bekerja, bisa mendapatkan banyak hal dengan bebas. Tetapi ketika mereka dibuang ke Babel, saudaraku, di sana bangsa Israel sangat tertekan. Mereka harus mentaati peraturan-peraturan bangsa Babel. Mereka harus membangun kota dengan kerja paksa. Mereka harus menghadapi kebiasaan-kebiasaan yang baru. Mereka pun juga di sana tidak merasakan dan tidak mengalami cinta kasih dan pendampingan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Sebuah kehidupan yang tertekan, sebuah kehidupan yang tidak menyenangkan, sebuah kehidupan yang membuat bangsa Israel mengalami penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keadaan yang dialami oleh bangsa Israel, penderitaan, beban hidup, firman Tuhan melalui Nabi Yeremia menegaskan yang pertama, supaya bangsa Israel tetap mengusahakan kesejahteraan kota di mana ia berada. Artinya saudaraku, di tengah-tengah penderitaan yang dialami, di tengah-tengah tekanan hidup yang mereka alami, bangsa Israel harus tetap memberi yang terbaik, bekerja dengan benar, bekerja di dalam keadilan, bekerja didasari dengan kasih dan kehendak Tuhan. Sehingga bangsa Israel tetap diminta untuk giat dan terus bekerja supaya kota atau masyarakat di kota mereka tinggal menjadi sejahtera. Kemudian yang kedua, saudaraku, Nabi Yeremia juga diminta Tuhan supaya menekankan kepada bangsa Israel
harus tetap berdoa untuk kota di mana mereka tinggal. Mereka harus berdoa untuk pemimpin-pemimpin di kota itu, agar memimpin dengan baik, memimpin dengan benar, menjadi seorang pemimpin yang sungguh-sungguh mau mensejahterakan seluruh masyarakat di kota itu. Kemudian bangsa Israel pun juga berdoa untuk masyarakat di luar Israel yang bersama-sama tinggal di kota itu, agar berkat, rezeki, kecukupan juga senantiasa mereka dapatkan dalam kehidupan mereka. Bangsa Israel juga harus berdoa antar sesama orang-orang Israel, agar mereka tetap rukun, tetap bersatu, saling peduli, sehingga bangsa Israel atau setiap rakyat Israel boleh sungguh-sungguh dimampukan untuk menjalani, melewati penderitaan dan tekanan hidup yang sama-sama mereka hadapi. Harapannya ketika bangsa Israel mengusahakan kesejahteraan kota dan setia berdoa untuk kota dan orang-orang di seluruh kota itu, maka kesejahteraan akan dialami oleh kota itu dan orang-orang yang tinggal di kota itu, termasuk dialami oleh bangsa Israel yang bersama-sama tinggal di kota atau di bangsa Babel. Demikian juga dengan kita, saudaraku, mari di malam tirakatan menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 ini, saudaraku, yang pertama, mari kita bersyukur atau mensyukuri segala sesuatu yang sudah dicapai bangsa kita. Mari juga mensyukuri segala kekuatan, kebersamaan bangsa kita untuk melewati pergumulan, permasalahan yang dihadapi oleh bangsa negara kita. Kemudian yang ketiga, saudaraku, mari kita juga berdoa agar berkat, cinta kasih, kecukupan, kesejahteraan juga boleh dialami oleh rakyat seluruh Indonesia, termasuk umat Tuhan yang tinggal di berbagai provinsi, di berbagai kota di Indonesia ini. Sehingga saudaraku, ketika kita setia memberi yang terbaik untuk bangsa kita, dan kita setia berdoa untuk bangsa negara kita, maka bangsa kita akan mengalami kesejahteraan yang semakin meningkat dan semakin meningkat. Imbasnya, saudaraku, kita pun juga akan mengalami peningkatan kesejahteraan itu. Kita akan mampu berkarya lebih baik, kita akan mampu memberi lebih banyak, kita pun akan mendapatkan lebih banyak dari Tuhan melalui bangsa kita, Indonesia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa dan bersyukur untuk bangsa kita yang sangat kita cintai, yaitu bangsa Indonesia, akan semakin sejahtera dari hari ke hari dan dari tahun ke tahun. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri renungan malam ini dengan berdoa. Tuhan, biarlah kami dimampukan untuk memberi yang terbaik, berkarya dengan benar, adil, didasari cinta kasih, baik di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah sekolah di mana kami bersekolah, di tengah-tengah tempat kuliah kami, dan di masyarakat di mana Tuhan tempatkan kami masing-masing. Sehingga ketika kami memberi yang terbaik, maka akan terjadi kesejahteraan bagi diri kami, bagi masyarakat sekitar kami, dan juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, kami rindu biarlah bangsa negara kami Tuhan bentuk menjadi lebih baik. 79 tahun bangsa kami Tuhan sertai, dan kami yakin Tuhan akan terus menyertai bangsa kami, sehingga cinta kasih-Mu, pendampingan-Mu,
berkat-berkat-Mu akan dialami oleh seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita, bangsa kita, dan seluruh rakyat Indonesia.